sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat, itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Bedanya di mana dengan yang lain? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, itu bedanya. Makanya kalau sampai negeri yang mencontoh Rasulullah paling kompleks dan paling konkret itu Indonesia. Saudi ditinggal Rasulullah kembali jadi kerajaan. Arab dan sekitarnya, Yaman dan sekitarnya sana menggunakan prinsip komunis. Kita sendiri yang menggunakan prinsip ro'iyah sampai hari ini. Makanya di sana tawur, di sini rukun. Makanya ibarat tanaman tumbuhnya paling banyak dan paling bagus di Indonesia. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladhu fastama'ala suqih yu'jibu zurru'a liyaghidhu bihimul ufar. Tanamannya paling bagus di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Hari ini tanaman paling banyak. Makanya jangan macam-macam sama kita Indonesia. Orang nggak ada yang ngomongin ini karena malu, takut. Karena ada sekarang itu orang yang lebih Arab mengklaim Indonesia itu miliknya. Jadi kita lebih sungkan sekarang. Merah putih kakek kami yang buat. Kakekmu yang mana? Pulau Indonesia anaknya Tarim. Tarim itu di mana? Negeri bangkrut kayak begitu kok diunggul-unggulkan terus, gak ada habisnya. Aspal aja nggak ada. Itu kayak masuk ke hutan dari Belanda, Dawar Blandong itu. Ya jangan gitu. Kita ini semuanya harus tahu Islam itu sudah berkembang kemana mana kan gitu. Makanya Bung Karno dulu ketika habis Hitler jatuh tahun 48, Bung Karno dipaksa ikut Amerika apa ikut Soviet. Bung Karno enggak, kami di tengah, kami punya Pancasila. Bung Karno pidato di sidang tahunan PBB, berani beliau pidato, bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak merusak dunia. Sekarang saya lihat Amerika sama Soviet merusak dunia dengan perang dingin. Bangsa yang tidak bagus adalah bangsa yang falsafahnya tidak bagus. Berarti Declaration of Independence-nya Amerika nggak baik, manifesto komunisnya Soviet tidak baik. Ingat, kami punya Pancasila, rukun antar bangsa, suku dan agama. Ganti Declaration of Independence dan manifesto komunis dengan Pancasila. Bung Karno pidato, berani. Karena apa? Rakyatnya berani. Apakah kita akan berkiblat kepada Eropa untuk merubah Indonesia? Enggak. Dituliskan dalam sebuah novel, Salah Asuhan. Apakah kita akan berkiblat dengan cara Belanda? Tidak. Tenggelamnya kapal Van der Wijk.
Apakah kita akan membangun Indonesia berkiblat kepada Arab? Tidak. Di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni kita bangun dengan cara Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya. Kita punya Pancasila, yang tertinggi tetap ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan tetap yang tertinggi. Baru setelah itu manusia, karena dunia ini perputaran urusannya sama manusia. Kenapa ada kursi pabriknya besar-besar? Karena ada bokong manusia. Kenapa ada speaker pabriknya gede? Karena kuping manusia. Kenapa ada industri makanan? Karena mulut manusia. Kenapa ada pabrik pempes? Karena manusia. Kenapa ada bunga? Karena mata manusia. Dunia ini perputaran manusia. Maka urusan kedua adalah urusan kemanusiaan. Tapi manusia nggak independen, dia harus bersatu dengan yang lain. Pengen cantik harus rukun sama orang Prancis, karena kalau bedak Mojokerto belundeng kabeh beras ditumbuk. Sampean kalau mau terbangannya bagus harus rukun sama sonnya Amerika apa sonnya Jepang. Mau kelihatan cakep harus pakai kupluk putih produk Cina. Biar banser tentara sama polisi kelihatan bedanya, harus patuh sama merek Butterfly, mesin bordirnya Cina. Lu rukun semua. Kita bisa rukun karena pakai make. Ini semua manusia itu. Maka manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Maka prinsip berikutnya kalau terkait dengan manusia harus ada persatuan. Tapi persatuan tidak boleh saling menindas, tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh saling menafikan. Prinsip yang bisa dipakai agar manusia itu sama setara saling menghargai, prinsip ra'iyah atau rakyat. Berbeda suku bangsa agama tapi saling tanggung jawab. Makanya prinsipnya adalah kerakyatan. Tapi orang tidak mudah menerima perbedaan. Orang tidak mudah menerima orang lain itu berbeda, pengennya seperti dia semua. Makanya perbedaan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah, karena hikmah adalah keluasan hati menerima kehendak Tuhan dengan tetap mengharap kebaikan orang lain. Maka kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus bijaksana, nggak boleh cukup bijak sini. Mentang-mentang perwakilan daerah kampung mana itu aja yang diurus, nggak boleh, harus bijaksana. Itu pun harus dimusyawarahkan, permusyawaratan. Itu pun harus masih pakai untuk mensortir yang baik yang buruk semuanya. Itu baru tercipta namanya keadilan. Maka prinsip Pancasila adalah prinsip hidup bersama, saling berbeda, saling tanggung jawab di bawah kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah, dan kita mencontoh Rasulullah secara kompleks dan konkret ada di Indonesia. Maka jangan kau bilang negeri ini tauhid, mereka tak tapuk lambemu. Loh, makanya berhubungan dengan negara, kita punya MPR apa, ini negara kita. Makanya jangan sampai kemudian ada orang mengatakan ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama ulama anjing. Iya, kami anjing semua nggak apa-apa, tapi kami bukan babi. Mungkin kami anjing tapi kamu babi, mungkin juga bisa begitu, jadi marah. Itu kan nggak boleh orang mengatakan ulama anjing, ulama yang dekat dengan kekuasaan. Nanti coba kalau ada bupati datang ke tempatmu, pasti kamu juga oh baik-baik gitu. Ini nggak boleh, ini prinsip-prinsip itu. Saya kadang emosi juga lihat orang-orang tiba-tiba mengatakan orang NU, para kiai, Muhammadiyah dekat dengan ulama Ini apa, modalmu apa? Orang kota itu berislam kan gagah itu. Gagah dan kadang-kadang malah menakutkan. Saking gagahnya itu. Musyrik, kafir, itu langsung itu. Itu orang desa, wah gagah sekali ini baru bagus. Apa kiai-kiai di desa itu dulu saja tidak pernah melihat langit. Kiai-kiai di desa tidak pernah lihat langit, tangking tawaduknya. Orang kota mengira bahwa kiai yang tunduk itu kiai yang lemah. Bodoh dia, nggak tahu namanya tawaduk. Orang sekarang ini membenturkan kiai NU dengan habaib. Sampai lihat loh, siapa yang menghormati Habib? Siapa? Tidak ada yang nyucuk tangannya Habib, tidak ada kecuali orang NU.
silahkan lihat. Kok sekarang udah hantem tabrak-tabrak no Habib sama Kiai NU. Kalau nggak ada NU, nggak ada yang menghormati orang-orang itu, Habib yang dari. Kita lihat sejarah saja. Allah. Kalau saya itu kiai-kiai nandak kiai betulan. Saya kadang-kadang jadi seniman. Saya pernah lihat pameran lukisan di Magelang sana, itu ada museum lukisan besar sekali. Ada pameran lukisan, saya nonton. Di antara lukisan macam-macam, pemandangan, kuda dan lain sebagainya, dan cewek cantik segala macam. Itu di situ ada lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besar sekali, duduk dengan anggrengnya itu. Saya tanya sih, ini siapa yang melukis ini? Lalu saya dikenalkan, dipanggil itu orang yang melukis ini, yang kemudian sekarang jadi kawan saya. Saya dipanggil sama penyelenggaranya itu, terus saya kaget, saya yang melukis ini saudara kita yang Cina, malah bukan hanya Cina, wis meh singkek kalau misalnya mripate meh gak ketok. Saya kagetnya dulu, ini ada singkek kok menggambar Hadratus Syekh, kok nggak gambar kuda, gambar cewek apa, gambar apa, gambar Hadratus Syekh. Saya tanya, duh, sampai kok gambar ini, kan nggak lain-lainnya pada gambar gini, kok kamu gambar ini? Apa jawabnya? Saya kaget 2 kali. Dia bilang, kalau nggak ada orang ini, nggak ada Indonesia. Saya itu merinding. Duh, saya dekati sampai ini. Dia ternyata tahu sejarah. Saya terus teringat, saya menemukan buku bahasa Arab terbitan Kuwait. Yang menulis buku itu Sayyid Muhammad Asad Shihab. Dia adalah dulu wartawan yang mengcover berita revolusi Indonesia di Indonesia ini. Jadi mulai sebelum kemerdekaan beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia ini. Buku yang saya temukan itu bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi, penasihatnya Rais Am Kiai Ahmad Siddiq. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Terus kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Nggak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, ini bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya loh. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu enggak?
Apa? Ya berarti nggak tahu sampean tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan tulis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring gitu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter, wah tidak ada yang tidak dokter itu, profesor dokter. Padahal saya itu intelek kendilen, pesantren tos yang tidak pernah sekolah kecuali sekolah intelek kendilen itu dari kendil itu loh, ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Kerapiak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu, saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang. Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu. Kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Nah ini kebanyakan kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu setiap kali kiai-kiai itu di Multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hasyim Asy'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Ini sekarang banyak NU kecewa karena apa namanya dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU ya. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud MD itu NU. Dia orang Madura. Orang Madura kalau enggak NU itu sudah lupa puselnya itu. Dong di tanah Jawa sana terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Ada orang Madura kok tidak NU, itu muskil saya.
Loh, ini kesambet di mana? Ya. Itu sekarang banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Kok sekarang enggak NU? Apa itu? Tentara. Loh, tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak ngeliat ini mau bupati aja NU, malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu. Jadi, tapi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kok mau sidik gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa zaman Pak Harto 32 tahun orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu nindas NU luar biasa, banyak kiai hilang, banyak macam-macam, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu saking takutnya sama NU terus dibonsai, dijadikan P3 bareng-bareng yang lain. Parmusi sak piturute itu yang tidak punya umat, itu yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarahnya. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Mulai Mintarja, Naro sampai Hasan Mitariam semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati. Ya nggak bisa, tetap Pancasila. Karena apa? Karena ikut bikin negara ini yuk. NU ikut bikin ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika itu ikut terlibat pembikinannya itu.